Seringkali menghadapi tugas yang bergerak cepat dan penuh perubahan memerlukan lebih dari sekedar keterampilan teknis. Agile execution tidak hanya menekankan kecepatan, tapi juga langkah-langkah yang terstruktur agar hasil yang dicapai optimal dan juga tepat. Mengetahui langkah-langkah penting dalam agile execution bisa menjadi cara terbaik untuk tetap produktif dan efisien, meski di tengah dinamika kerja yang terus berkembang. Tadi kita sudah membahas kenapa penting dan saat situasi apa, tapi kita belum tahu kira-kira langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk mengeksekusi atau melakukan Agile Execution ini. Oke, masih bersama Coach Taufik Mardian, Lead Agile Consultant. Oke Pak, kira-kira apa aja sih langkah-langkah yang perlu dilakukan agar tadi kita udah tahu, wah ini kayaknya saya nggak yakin gitu. Sayangnya ini saat yang tepat untuk saya menggunakan Agile Execution. Oke, kira-kira langkahnya apa Pak setelah kita menyadari itu penting dan kita udah tahu situasinya? Oke, sangat simpel sebenarnya langkahnya gitu ya. Ada 3. Yang pertama, clarify. Ya, clarify. Kita perlu punya pemahaman yang selaras dengan pemberi arahan, pemberi perintah, gitu ya. Apa yang ingin dicapai? Ya, outcome apa yang ingin diwujudkan. Seringkali ini membutuhkan kita itu lebih proaktif, lebih berani, tanda kutip ya, bukan berani untuk menentang, bukan, tapi berani bertanya. Karena ingat, seringkali bahasa antara pemberi arahan dengan eksekutor itu nggak selalu sama. Istilah yang dipakai juga beda, ini beda. Maka kita perlu untuk mengklarifikasi. Yang Bapak maksud itu inikah? Nah gitu ya. Di bagian ini Bapak berharap seperti begini. Ya, sampai cukup clear sehingga selaras antara ekspektasi dari pemberi arahan dengan kita sebagai eksekutor. Itu pertama, clarify. Ya, kita harus berani juga membiasakan untuk kemudian ya bertanya, kemudian menggali juga, kemudian meng-highlight apa hal kuncinya dan sebagainya. Yang kedua, explore dan plan. Kalau kita sudah paham, oh ini outcome atau goal yang mau dicapai, gitu ya. Kita jangan puas atau jangan hanya mengandalkan yang kita tahu untuk mewujudkan outcome itu. Atau bahkan mengandalkan yang pemberi arahan tahu atau kasih tahu. Oh jangan. Kita perlu explore. Cari lagi tuh. Iya, mencari berbagai macam potensi, peluang, cara yang bisa kita gali dari berbagai sumber. Rekan kita, gitu ya, pihak lain, orang yang punya pengalaman, ekspertis yang lebih tinggi, kemudian berbagai tools yang sekarang zamannya AI dan segala macam gitu ya. Kita explore, kita ajak ngobrol tuh si AI gitu ya, untuk memperkaya hasanah tentang cara untuk mewujudkan si outcome atau goal tadi itu. Nah, kenapa explore dan plan ini digandengkan? Karena saat kita explore, kemudian kita punya banyak bahan, kemudian kita baru akan, oh kayaknya cara ini, saya combine, cocok untuk meng-creating value itu. Ini harus dibarengi dengan plan. Cara kita nge-planning untuk mewujudkan outcome itu harus dengan cara yang tidak waterfall. Waterfall itu begini. Yang kita cicil itu harus outcome-nya. Jangan proses. Bukan step bahkan. Jangan. Jadi kalau misalkan contoh ya, outcome-nya adalah saya mau, kata ya, dalam 6 bulan ini, katanya misalkan direktur sales, penjualan kita seluruh Indonesia dalam 6 bulan naik 20%. Gitu ya. Gitu. Ini bisa contoh arahan. Outcome. Itu outcome. Kita clarify gitu ya. Dengan segala nanti proses clarify-nya. Saat kita mengeksplor dan plan tadi itu, kita kan cari berbagai macam referensi gimana cara naik segitu gedenya dalam waktu 6 bulan. Padahal histori mengatakan, kita lihat data perusahaan, mau naik 10% setahun aja hebat. Nah ini kok setengah tahun sudah naik 20%. Maka dia kan cari kan cara. Nah kemudian saat dia kemudian memplanningkan dalam 6 bulan waktu itu gitu ya, itu langsung
Yang dicicil itu peningkatan salesnya yang tadi yang dimau 20% 20%. nasional, itu dibuat cacahan yang mana setiap cacahan tetap ngasih value sesuai yang dimau si pemberi perintah. Misalnya kita udah sampai di 10%. Oh, masih butuh 10% lagi untuk meningkatkan itu, misal seperti itu. Contohnya gini, Indonesia ini kan luas. Ya kan? Kemudian kalau kita misalkan breakdown tadi dari produknya si perusahaan, mungkin juga banyak. Jadi cacah deh bulan pertama, Anda akan genjot 20% di area Jabodetabek dulu. Oh, seperti itu. Bisa gitu ya? Iya. Atau kemudian another 20% di area yang lain. Gitu ya. Atau kemudian, oh enggak deh, kok sebulan 20% juga masih terlalu challenging. Gitu ya. 10% dulu deh. 10% dulu untuk kemudian di area tertentu dan untuk produk tertentu. Itu boleh. Yang penting kan before after-nya deltanya itu kan 20%. Menarik. Nah, jadi setiap periode kan ini agile ya, itu harus iteratif ya. Itu kita sudah bisa memberikan bukti bahwa Bu atau Pak, saya sudah berhasil ngenjot 10% walaupun masih sebulan. Tapi di area tertentu dulu dengan produk tertentu dulu. Kalau saya bandingkan sebelum saya lakukan ini, Bu, dia penjualannya cuma 1 juta, gitu ya. Dengan cara ini sudah jadi 1,2 juta sebulan. Artinya itu akan lebih punya value daripada kita ngomongin sebulan saya benahin orang sales dulu. Iya. Sebulan kemudian saya bikin sistem dulu. Lah mana hasilnya? Itu akan deg-degan si pemberi perintah. Clear ya? Jadi kenapa explore dan play itu kemudian digandengkan. Langkah ketiga itu deliver measure. Jadi kita execute cara-cara tadi, kita jalankan sambil kita ukur. Sudah bener nggak? Atau sudah terbukti nggak cara-cara yang kita sudah tentukan tadi benar-benar membawa pada impact yang selaras dengan yang dimau pemberi arahan. Dan yang paling gampang di bagian deliver measure itu, bukan paling gampang ya, yang paling awal kita harus lakukan adalah kalau kita punya timeline arahan target tadi itu 6 bulan, langsung potong minimal 3 bagian. Berarti 2 bulan. Itu minimal. Semakin banyak potongannya, itu semakin baik. Dibagi 6 juga lebih baik. Karena kita punya kesempatan nanti ngukur tadi itu lebih cepat. Misal sebulan nih, saya udah ngelihat hasilnya. Tapi kayaknya harus ada... Genjot. Kok nggak berhasil? Saya sudah coba dijabut dulu untuk produk ini dulu dengan cara-cara tadi. Loh kok bahkan naiknya cuma 1%, 1,5%. Wah, ini bahaya nih. Nah, gitu ya. Di bulan selanjutnya bisa. Ya, kita langsung perbaiki. Dan kalaupun kita nanti belum berhasil, kita ngobrol ke ibu bos. Bu, kami sudah melakukan cara-cara ini tapi belum berhasil. Tapi kami dapat learning-nya, Bu. Kita yakin nanti di periode siklus berikutnya, ini langsung bisa ngenjot. Dan ketika kita bisa buktikan, kita bisa duplicate ke seluruh Indonesia sesuai dengan planning yang beliau harapkan. Itu tadi 3 langkahnya. 1, clarify supaya tidak ada dispute, ya, tidak ada perbedaan pemahaman. Yang kedua, explore dan plan. Cara planningnya juga nggak boleh pakai planning biasa tadi yang waterfall tadi, proses dikerjain dengan asumsi langsung outcome yang dicicil. Nanti deh bulan ke-5 baru akan ketahuan hasilnya. Loh, ini sudah jalan 5 bulan, waktu habis. Jadi harus yang dicicil itu outcome atau hasil, jangan proses. Yang ketiga, deliver and measure. Itu 3 langkah untuk agile execution. Oke, menarik. Kita jadi tahu nih apa aja langkah-langkah untuk kita melakukan agile execution sesuai dengan arahan tadi ya dari pemberi arahan atau customer kita. Siap. Oke, terima kasih Coach Taufik. Kita akan berjumpa pada podcast lainnya. Terima kasih.